Apakah ada para pastor, para pendeta yang hafal kitab suci? Tidak ada. Tapi Quran mampu dihafal sekalipun anak baru 4. Dan Quran dibaca dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Kalau memang Anda benar, tunjukkan dalil kalian ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Yang terhormat Ustaz Muhammad Hizab dan juga Ustaz Kainama, di sini hadir para mualaf Brother Lim dari Malaysia yang kami sudah 2 kali dengan beliau, juga Brother Fadli dan juga semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Melihat perkembangan sekarang berkaitan dengan banyaknya, terutama kaitan dengan mualaf, terutama di negara-negara Eropa. Nah, Mr. Hijab berada di sana. Kita melihat bahwa ketertarikan terhadap Islam ini dari tinjauan orang-orang Barat. Yang pertama, karena Islam sebagai agama yang tidak bertentangan dengan sains. Yang kedua, berkembangnya itu dengan adanya gerakan Kristen liberal di negara-negara Barat ini. Dan juga yang ketiga, saya melihat munculnya ketertarikan terhadap Islam ini justru di negara-negara Barat, terutama di negeri-negeri Kristen ini. Banyaknya di kalangan Kristen, Black Christian itu menjadi Black Muslim karena ada diskriminatif terhadap agama di negeri-negeri mereka. Nah, sedangkan Islam satu-satunya ad-din, satu-satunya jalan hidup yang sempurna. Sekarang banyak upaya-upaya yang menyudutkan Islam. Barangkali ini yang perlu dijawab ya oleh para mualaf terutama dan juga kader-kader dakwah. Pertama, kaitan dengan upaya untuk menyamakan semua agama itu sama. Maka pertama perlu ditegaskan bahwa paling tidak ada 7 poin yang harus kita sampaikan berkaitan dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap Islam, yaitu Islam satu-satunya ad-din yang datang dari Allah. Tentu agama-agama lain boleh dikatakan sama, tapi Islam tidak sama. Karena agama-agama yang lain di luar Islam ada yang dikaitkan kepada nama pembawanya agama itu. Baik itu agama Buddha, Hindu juga dikaitkan kepada tempat lahir agama itu. Tapi Islam tidak. Maka pertama harus kita tegaskan, Islam satu-satunya ad-din yang benar. Yang memberikan nama Islam langsung Allah sendiri. Tentu kita paham ya. Surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indal Islam. Maka inilah yang harus kita tegaskan. Kenapa bagi para mualaf terutama kita harus bangga terhadap Islam. Karena muncul di kalangan umat kita ini sudah mulai mungkin tidak merasa bangga dengan agamanya. Maka kita katakan pertama kita harus bangga terhadap Islam itu karena Islam satu-satunya agama yang Allah sendiri yang berikan nama. Yang kedua, yang perlu juga ditegaskan bahwa Islam itu agama yang telah sempurna. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat
Ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, ini ayat ini menjadikan landasan dalil bahwa Islam agama yang sempurna. Yang mengatur tentang akidah, tentang tauhid, tapi juga mengatur persoalan-persoalan kemasyarakatan. Nah, jadi disinilah yang harus kita tegaskan, Islam agama yang sempurna, yang tentunya tidak ada yang menyamai dengan Islam. Yang ketiga yang perlu ditegaskan bahwa Islam itu merupakan agama seluruh para nabi. Jadi sekarang ini kan ada satu gerakan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu membawa 3 agama, Yahudi, Kristen dan juga Islam. Maka ini perlu dijawab bahwa Ibrahim tidak membawa Yahudi maupun Kristen, tapi Ibrahim hanya mewasiatkan Islam. Landasan dalilnya bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 ini yang menjadikan dasar landasan bahwa Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Jadi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini agamanya selain Islam, tidak ada. Tapi semua adalah Islam. Apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim atau oleh Abraham di dalam Al-Baqarah 132 ini? Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Tentu di sini ada Ismail, ada Ishak, begitu juga Yakub atau yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Maka ayat inilah mengkonfirmasi sekaligus menolak terhadap pandangan kalau Abraham ini membawa 3 agama ini. Karena di Indonesia ini ada upaya-upaya untuk menjelaskan bahwa Ibrahim membawa 3 agama. Nah, ini harus dijelaskan dan dibantah juga di dalam surat Al-Imran ayat ke-67, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim secara muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Ini alasan yang ketiga, mengapa aku bangga menjadi seorang muslim, karena Islam agama seluruh para nabi. Yang keempat, mengapa kita bangga terhadap Islam? Karena satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara adalah Al-Quran. Allah sebelum Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, kitab Zabur kepada Daud, kitab Injil kepada Isa alaihissalam. Tapi tidak ada pernyataan Allah di dalam kitab itu, kami turunkan kitab ini dan kami yang menjaga yang memeliharanya. Kenapa demikian? Karena Allah mengamanahkan untuk menjaga kitab itu kepada ulama-ulama mereka. Tapi setelah Nabi yang bersangkutan tidak ada, maka kitab itu mengalami distorsi. Sedangkan Al-Quran ada jaminan Allah langsung di Quran sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran. Kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Ini pernyataan Allah. Maka banyak juga di kalangan pastor, kalangan pendeta yang bertanya, apakah Tuhan hanya mampu menjaga Quran lalu tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil? Dan kita jawab, kami sebagai seorang muslim menyatakan Quran terjaga dan pelihara karena di Quran sendiri ada pernyataan Allah. Yang kedua, buktinya Quran terjaga dan pelihara, banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Di Palestina misalnya yang sedang dibombardir oleh Zionis Yahudi sampai detik ini, banyak perang hafal Quran. Dan ini cara Allah untuk menjaganya, bahwa Quran terjaga dan pelihara. Nah makanya saya tanya balik kepada seorang pastor ini,
Apa ada pernyataan Allah di dalam kitab Bible Anda yang menyatakan kami turunkan kitab ini dan kami yang menjaganya, yang melarannya? Tidak ada. Apakah ada para pastor, para pendeta yang hafal kitab suci ini? Tidak ada. Tapi Quran mampu dihafal sekalipun anak baru 4. Dan Quran dibaca dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Sementara Bible ini atau yang disebut mereka sekarang ada Taurat ataupun Injil-Injil ini dengan berbagai macam bahasa. Dan itulah sekali lagi kenapa kita harus bangga dengan Islam, karena Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Walaupun Dr. Anies Soros setelah kalah dialog dengan Ahmad Didat, kalau saya kan Abu Didat, artinya bapaknya Didat. Itu Ahmad Didat anak saya ayahnya. Nah, ternyata Soros kalah dalam dialog, dia bikin Quran palsu, ya kan? Al-Furqanul Haq. 77 surat pakai basmalah. Basmalahnya Bismil Abi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Illah Al-Wahid Al-Ahwad. Ini basmalah palsu. Surat Al-Qadarnya juga surat Al-Qadar palsu, Al-Fatihah palsu. Ya, walaupun dibikin misalnya ada surat Al-Qadar, bunyinya inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nurun lidolin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa qulun paslun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Nah, ini surat Al-Qadar palsu yang dibuat oleh Dr. Anies Soros. Jadi 77 surat. Katanya mau menantang Quran, karena Quran menyatakan kalau Quran ini bukan datang dari Allah, kumpulkan seluruh manusia dan jin untuk membuat Quran, tidak akan mampu. Soros mengatakan saya mampu. Nah, ini kalau antum lihat ini kitab Quran palsu ini. Sebentar dulu ya. Di tengah. Nah, ini Al-Quran palsu. Tidak bisa mengimbangi Al-Quran. Ya, walaupun dibikin surat Al-Qadar, dibikin surat Al-Fatihah, dibikin surat An-Nur, ya. Jadi di sini surat pertama suratul Fatihah. Karena Quran surat Al-Fatihah surat pembukaan. Yang kedua suratul Mahabbah. Surat cinta. Ada enggak di Quran surat cinta? Enggak ada. Ada surat cinta. Yang ketiga surat An-Nur. Ada di Quran tuh surat An-Nur. Tapi isi beda. Tadi disebutkan surat Al-Qadar. Kalau yang asli kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau ini inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nurun lidolin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa qulun paslun fi kulli amrin. Ini enak dibacanya karena ini bukan wahyu. Ini tapi kata Soros inilah yang asli. Kalau Quran asli tidak dibuat. Quran itu dinujulkan. Nah, ini dibuat. Makanya dijelaskan di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yatlubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hada min indillah. Ini datang dari Allah, padahal dibuat sendiri. Nah, jadi alasan yang keempat, mengapa aku bangga menjadi seorang muslim? Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Bahkan yang tunanetra sekalipun ada yang mampu menghafal Al-Quran. Coba sekarang cari pimpinan tertinggi di agama apapun di dunia ini, ada nggak yang hafal kitab sucinya? Tidak akan ada. Tapi Quran 30 juz bisa dihafal oleh anak usia 4 tahun. Bahkan ada yang tunanetra. Di Indonesia ini yang menghafal Quran itu paling muda 4 tahun tunanetra, mampu. Sekarang siapa di luar Islam yang mampu? Makanya seorang Warokoh bin Naufal versi Indonesia, ya. Ini di Indonesia ada Warokoh bin Naufal, yaitu pendeta Robert Paul Walean. Mengklaim dia sebagai Warokoh bin Naufal. Karena dulu Rasulullah SAW dinyatakan dia seorang Rasul bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Nah, di Indonesia ada Rasul palsu namanya Ahmad Busodek. Ya. Dapat wahyu di Gunung Bunder itu di Bogor.
bertemu dengan Warokoh bin Nopal. Warokoh bin Nopalnya Ahmad Musodek, apa itu pendeta Robert Walian. Itulah yang dia tanya, apakah Ustaz Tuhan Allah hanya mampu menjaga Quran lalu tak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil? Saya tanya, kalau kami umat Islam, karena ada pernyataan Allah di Quran sendiri. Yang kedua, banyak yang hafal Quran. Sekarang ada nggak pernyataan di dalam Bible? Misalnya yang disebut Taurat, kami turunkan kitab Taurat kepada wahai Musa, kami yang menjaganya yang meliharanya. Mana ayatnya, Pak Robert? Warokoh bin Nopal, saya bilang mana ayatnya? Tidak bisa tunjukkan. Nah itu. Jadi itu ya alasan yang keberapa tadi? Yang keempat, mengapa aku bangga menjadi seorang Muslim? Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Nah, dua lagi ya. Mengapa aku bangga menjadi seorang Muslim yang berikutnya? Islam adalah agama yang toleran, bukan teroris. Jadi kita harus jelaskan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Apa buktinya? Pertama, dasar dalil Quran Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam karena sudah jelas Islam agama yang benar, sudah jelas kebenaran daripada kesesatan. Makanya kita umat Islam tidak boleh memaksa kepada orang-orang di luar Islam, tapi disampaikan dengan dalil, dengan hujah yang benar. Mungkin Ikhwan dan Akhwat atau Bapak Ibu ya, ingat bagaimana Ahmad Didat, bagaimana Zakir Naik ketika diserang tentang Islam, dia tidak marah. Dia pelajarilah isi kitab mereka, dia tunjukkan, ingat Quran surat Al-Baqarah 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian itu. Itulah yang disampaikan oleh Ahmad Didat sehingga semangat ketika Islam dilecehkan. Begitu juga Zakir Naik, begitu juga Abu Didat. Ketika diserang tentang Islam, nah tidak marah. Kita tunjukkan. Kalau memang Anda benar, tunjukkan dalil kalian ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Dan inilah yang memberikan semangat bagi kader-kader dakwah kita untuk mau menunjukkan ya hujahnya. Kalau memang kalian benar, tunjukkan hujahnya. Nah ini kaitan dengan Islam agama yang toleran. Nah ya, banyak dalil-dalilnya termasuk tadi Al-Baqarah 256. Yang terakhir, Islam satu-satunya agama yang membawa kedamaian dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Islam secara bahasa punya makna tunduk, patuh, damai dan selamat. Maka inilah yang menjadikan alasan mengapa aku bangga menjadi seorang Muslim. Mungkin itu barangkali yang sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.